Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Badriah, NIM 11920800068. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya, yaitu Separation of Food Coloring via Liquid Extraction and at Home Organic Chemistry Lab, atau pemisahan pewarna makanan melalui cairan ekstraksi cair laboratorium kimia organik di rumah. Dengan nama Journal of Chemical Education, penulisnya Brandon Z. Orzolek and Marisa C. Koljausi, tahun terbitnya 2021, nomor 98. Langsung saja untuk latar belakangnya, yaitu penelitian ini mengembangkan media pembelajaran untuk membangun pemahaman dasar tentang kelarutan, kimia asam basa, dan pemisahan melalui teknik ekstraksi. Dalam pembelajaran pemisahan pewarna makanan melalui cairan ekstraksi cair, laboratorium kimia organik di rumah memberikan kepada siswa campuran pewarna yang tidak diketahui dan melakukan ekstraksi cair-cair menggunakan botol soda plastik dengan minyak sayur, air, cuka putih, dan natrium bikarbonat. Untuk masalah penelitiannya, yang pertama itu ada rumusan masalah. Nah, di sini strategi apa yang tepat digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa pada asam basa dan ekstraksinya dalam materi kimia organik. Tujuannya yaitu untuk meneliti dan mengidentifikasi pewarna pada makanan dan untuk menyelidiki pemahaman siswa tentang kelarutan, densitas, dan kimia asam basa. Untuk metode penelitian, yaitu penelitian ini menggunakan penelitian kuasi eksperimen. Eksperimen lab di rumah ini berhasil diselesaikan oleh 30 siswa. Di bagian lab yang dikirimi campuran pewarna dan pipet oleh peneliti, dan peralab sinkron adalah sekitar 1 jam termasuk pertanyaan. Penulisan peralab dirancang untuk mengambil 1,5 jam, bagian eksperimental lab membutuhkan sekitar 3-4 jam. Dan sebelum percobaan diberikan, siswa menerima kombinasi instruksi sinkron dan keterlibatan asinkron. Siswa memiliki bacaan, video kuliah, dan masalah online yang dipandu untuk membangun pemahaman tentang dasar-dasar fase organik, pH air, kepadatan dan ketercampuran. Sebuah tinjauan kimia asam basa juga disediakan. Siswa lebih lanjut perlu memahami kelarutan keadaan protonasi yang berbeda dari senyawa dengan kelompok pH sensitif yang berbeda, yang secara konseptual lebih maju daripada pengantar kimia asam basa. Masih dengan metode penelitian, tadi sudah dijelaskan terdapat pretest dan posttest. Di sini kita sebelum melakukan percobaan, kami melakukan posttest terlebih dahulu dengan memberikan pertanyaan tentang nama-nama kemungkinan pewarna dalam sampel pewarna makanan mereka. Siswa kemudian meneliti senyawa pewarna yang sedang dipertimbangkan dengan tujuan mengidentifikasi struktur kimianya dan pKa dari kelompok pH sensitif hadir di setiap molekul. Setelah itu, baru siswa melakukan praktikum pembelajaran berbasis kuasi eksperimen, yaitu tentang asam basa dan pemisahan melalui teknik ekstraksi. Dalam pembelajaran pemisahan pewarna makanan melalui cairan ekstraksi cair, laboratorium kimia organik di rumah. Setelah praktikum, siswa diberikan pengujian lagi, yaitu tes akhir atau pralab. Setelah menyelesaikan bagian praktikum, siswa diminta untuk terlibat dengan materi melalui serangkaian pertanyaan terpandu yang menilai keberhasilan integrasi materi pralab dengan hasil belajar eksperimen. Siswa diminta untuk memberikan pengamatan mereka tentang hasil ketika campuran pewarna mereka dicampurkan.
Selanjutnya yaitu hasil pengamatan. Semua siswa dari 30 siswa mereka mengikuti praktikum, post-test, pre-test, dan mengidentifikasi pewarna yang digunakan dan mana dari dua yang tidak diketahui yang memiliki pewarna merah lebih banyak sehubungan dengan foto-foto percobaan ekstraksi. Semua siswa dari 30 siswa umumnya mencapai hasil yang diharapkan. Persentase siswa meningkat dari 69 menjadi 83%. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari penelitian ini. Mengingat keberhasilan penyelesaian lab ini oleh semua 30 siswa dalam penilaian selanjutnya, keamanan dan kesederhanaan percobaan ini, kami menganggap hasilnya secara umum berhasil. Siswa lebih terlibat karena aspek visual dengan pewarna makanan dan penggunaan bahan dari kehidupan sehari-hari. Berdasarkan perbandingan kualitatif siswa dengan kelompok dari 11 tahun terakhir yang melakukan eksperimen langsung, eksperimen ini memberikan pengembangan konseptual yang setara atau superior tanpa memerlukan ruang lab atau barang pecah, belah, atau pelarut organik. Selain itu, lab ini mempertahankan aspek langsung dari laboratorium pengajaran yang mungkin kurang dalam kegiatan ekstraksi virtual atau berbasis kertas lainnya. Dalam iterasi percobaan ini, di masa mendatang bagian eksperimen sinkron dan manfaatnya platform pertemuan virtual yang memungkinkan pemisahan siswa menjadi kelompok-kelompok kecil mungkin berguna. Ini akan memperkuat desain eksperimen ini dengan memperkenalkan kembali aspek kolaboratif dari eksperimen langsung. TA mendorong siswa untuk membentuk kelompok kecil untuk melakukan percobaan bersama dan melaporkan bahwa beberapa siswa mengambil kesempatan ini untuk lingkungan kerja yang lebih kolaboratif. Untuk yang terakhir yaitu komentar terhadap isi jurnal. Menurut saya, jurnal yang ditulis sangat detail dan penelitian yang dilakukan sangat bermanfaat untuk kognitif siswa, untuk meneliti dan mengidentifikasi pewarna pada makanan, untuk menyelidiki pemahaman siswa tentang kelarutan, densitas, dan kimia asam. Dengan adanya penelitian tersebut, dapat dilakukan metode yang memudahkan dalam menguasai materi-materi tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.